Yesus, haleluya Bapa. Bersyukur. Mari berjalan bersama kami ya Bapa. Mari perlengkapi hati kami, pikiran kami ya Bapa, untuk jelas firman-Mu ya Bapa. Thank you Lord, thank you Jesus. Pimpin langkahku setiap waktu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berjalan dalam Roh-Mu. Bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku, perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Kami tidak mau berjalan Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, pimpinanmu Tuhan. Setiap langkah kami mau Engkau yang memimpin ya Bapa. Kalau Engkau tidak berserta dengan kami tidak mau berjalan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau selalu menyertai kami Tuhan, menyertai setiap perjalanan kami Tuhan. Bahkan Engkau selalu ada di dalam setiap detik kami Tuhan. Terima kasih Yesus, makasih. Urapi hamba Tuhan, urapi semua anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini. Beri mereka Tuhan untuk mengerti akan firman yang akan disampaikan Bapa. Biarlah Tuhan ujian ini mengajarkan kami untuk kami selalu berserah penuh kepada Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa ucap syukur. Yang mau diberkati Tuhan kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk dengan hati. Pujian ini bukan hanya sekedar kita nyanyikan, amin saudara, tapi kita praktekkan di dalam hidup kita saudara. Terkadang kita jalan, jangankan kalau nggak bersama Tuhan nggak mau jalan, kita udah jelas-jelas pasang map aja, disuruh belok kanan saudara tetap ke kiri. Padahal saudara yang pasang map loh, pengen ikutin apa kata map, belok kanan. Kita belok kiri, entah dia nggak tahu kanan kiri atau memang nggak taat gitu ya. Yang pastinya kalau kita sudah mau pakai aplikasi map, harusnya kita ikutin apa yang map itu katakan, amin. Nah begitupun dengan hidup kita saudara. Kalau kita sudah mengakui Tuhan sebagai juru selamat kita harus mengikuti apa yang Tuhan tuntut dalam hidup kita saudara. Ya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya 1 bulan di minggu kedua pasti saya bawakan firman ya saudara ya. Jadi saya harap
kita semua boleh sama-sama belajar di sini. Bukan saya lebih hebat, Mami Indri lebih hebat, Pak Trisna lebih hebat, tetapi kita semua sama-sama belajar. Amin. Belajar itu nggak ada kata habis-habisnya. Terus belajar sampai tua aja masih belajar. Saya melihat orang yang udah 30 tahun, 40 tahun masih kuliah. Ada anak musik WA saya, Ci, saya ujian ya, nggak bisa ikut pelayanan. Rasanya usianya udah tua, masih ujian aja. Nah jadi ujian hidup itu nggak ada habisnya, saudara. Amin. Sama dengan kita belajar itu nggak pernah akan ada habisnya. Selalu ada yang baru. Kalau kita mau belajar, walaupun saya buka toko cek udah 20 tahun, 25 tahun, tetap aja ada hal baru yang harus saya pelajari, saudara ya. Nah, saudara, hari ini saya memberikan tema firman Tuhan. Saya bingung hari ini, entah baju saya yang panas atau memang saya yang panas. Memang panas ya? Panas. Oh gitu ya, berarti bukan saya aja, tapi Bu Dwi keren-keren aja, jadi nggak keringetan saudara ya. Kenapa saya yang keringetan? Bukan takut, saudara, saya udah sering khotbah, ngapain saya takut ya kan? Tapi bingung, padahal di mobil setel AC, turun keringetan, bercucuran, makanya saya sampai rambut diginiin, tetap cantik ya saudara ya. Nggak apa-apa lah. Saya paling nggak pede diginiin kayak gendut, saudara, muka saya tambah begini. Tapi nggak apa-apa, Pak Trisna ketawa-ketawa berarti saya tetap cantik, amin. Oke. Dia nggak berani ngomong saya jelek, karena takut saya nggak datang lagi. Kalau dia berani ngomong saya jelek, kita kan baper ya. Kalau dia ngomong gendut, udah gendut dibilang gendut aja tersinggung, padahal gendut gitu. Udah itu aneh lagi kalau foto bikin gua kurus yang aneh kan, kesian yang foto, gimana caranya buat orang gemuk jadi kurus. Ya lu edit sendiri lah, nggak usah nyuruh yang foto, kesian. Ya kalau kita udah gemuk ya udah bilang aja fotonya lebih bagus ya, jangan blur. Nah udah gendut blur aneh. Nah itu saudara ya, jangan ketawa terus, kita firman dulu lah. Saya kasih hari ini firman Tuhan yang saya kasih judul, jika Tuhan menghendaki. Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Jika Tuhan menghendaki. Ya, jika Tuhan menghendaki, yang saya ambil di Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Saudara boleh dengarkan saja, saya akan membacakan dan saudara nyimak ya. Nah, di ayat 13 dikatakan di firman Tuhan Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 gini. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Nah ini orang nih saudara yang udah merencanakan banyak hal. Sama halnya orang yang baru menikah. Nikah tahun ini, tahun besok kita punya anak, tahun besok kita punya rumah, tahun besok kita beli mobil. Nah itu boleh saudara merencanakan. Saya yakin dulu kita masih muda, kita merencanakan itu. Sebelum menikah kita bekerja dulu, kumpulin duit dulu, itu boleh aja saudara. Tetapi yang salah di sini tidak melibatkan Tuhan. Semuanya dia rencanakan sendiri. Dan akhirnya menikah 14 tahun belum punya anak. Nah itu udah jauh banget saudara. Setahun gak punya anak, 2 tahun gak punya anak, sampai 5 tahun ke 7 tahun, bahkan pernah dengar saudara sampai 14 tahun gak punya anak. Itu rencana yang belum tergenapi, karena rencananya tidak dilibatkan Tuhan di dalamnya saudara. Nah lalu ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah saudara, kita nggak bisa rencanakan ini dan itu, karena kita nggak tahu, kata Mami Iin, 1 jam ke depan apa yang terjadi. Jangankan 1 tahun punya anak, 1 tahun punya mobil, 1 tahun lagi beli motor, 1 tahun lagi apa segala macam, 1 jam ke depan kita nggak tahu saudara. Nah yang ke-15 ayatnya, sebenarnya kamu harus berkata. Nah judul yang saya kasih, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Itu yang benar saudara. Jika Tuhan menghendaki, kan banyak perkataan seperti ini. Kita manusia hanya bisa merencana dan Tuhan, ya, jadi kita hanya bisa merencana saudara. Tapi segala sesuatu tergenapi atau tidak itu semuanya Tuhan. Nah di ayat 16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yakobus menegur orang-orang yang dengan yakin merencanakan masa depannya tanpa Tuhan di dalamnya.
Seperti ayat 13 tadi yang dia katakan akan ke kota Anu, di sana kami tinggal setahun, terus dagang, terus dapat untung. Nah, itu yang orang merencanakan. Banyak orang pandai merencanakan banyak hal, masa depan, pekerjaan, usaha, pelayanan, keluarga. Namun seringkali tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Tuhan tidak melarang kita, saudara, untuk punya rencana atau merencanakan apapun dalam hidup kita, tetapi Tuhan mau kita mengoreksi motivasi hati. Rencana yang benar adalah rencana yang berserah sama Tuhan, yang selalu melibatkan Tuhan. Apa-apa doa dulu. Saudara percaya gak? Sekalipun saudara udah pacaran nih, kita lihat ya banyak sekali anak-anak sekarang, anak muda sekarang pacaran 8 tahun, menikahnya bukan sama dia loh, sama orang lain. Nah, saya yakin dia sudah punya rencana untuk menikah dengan orang itu, saudara. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, bukan jodoh yang terbaik buat dia, Tuhan bisa belokkan dengan orang lain. Amin. Nah, jadi segala sesuatu, saudara, boleh gak merencanakan? Boleh. Kita Anata Umas pun kita ada rencananya kok. Tanggal sekian. Kalau gak rencana gimana? Masa tiba-tiba besok Natal ya, bingung ya mau beli baju di Shopee, kirim 4 hari 5 hari. Ya kan? Jadi memang harus ada rencana. Bukan tidak boleh, tetapi yang tidak boleh itu jalan sendiri tanpa Tuhan, saudara. Giliran gagal, Tuhan, kenapa sih Tuhan? Saya kan rajin ke gereja, ke Umas. Kenapa gagal? Nah, kenapa lu gak doa? Tuhan bilang, kalau Tuhan mau jawab kalian, Tuhan juga kecewa loh dengan apa yang kita lakukan. Tapi kan Tuhan mengasihi kita, gak pernah komplain, gak pernah memikirkan kesalahan kita. Kalau Tuhan marah dengan kita setiap kita melakukan kesalahan, wah repot banget, saudara. Kita gak tahu apa yang terjadi dengan hidup kita ya, saudara. Jadi ya ayo saudara, kita mengawali semua rencana kita dengan doa. Doa bukan hanya perlengkapan kita, tetapi doa adalah pondasi. Dikatakan orang Kristen nafasnya apa? Doa, saudara. Nafas orang Kristen doa. Jadi doa itu pondasi, saudara. Pondasi penting apa penting? Penting, emang gak ada pilihan, penting. Karena apa? Contoh di dalam pembangunan rumah, saudara, bukan batu bata, bukan besi, bukan pipa, bukan pintunya yang harus kuat, tetapi terlebih dulu yaitu pondasinya. Makanya saudara kalau masih gak ngerti pondasi apa, ayo ke rumah saya. Di rumah Pak Andi sebelahnya lagi bangun rumah. Yang mau dibangun rumah itu selalu yang diawali dengan pondasi. Gak mungkin tuh langsung batu bata. Jangan kan angin, jangan kan gempa. Mami Indri lewat sama Pak Indra, sama saya Pak Krisna sama saya udah rubuh kayaknya kalau nggak ada pondasinya, saudara. Tapi kalau gempa, kalau pakai pondasi yang kuat itu nggak rubuh, saudara. Banyak yang kita lihat itu berubuh itu karena pondasinya nggak kuat. Kita sekarang bangun rumah mau pakai pondasi yang paling kuat, anti gempa ngomongnya gitu. Karena apa? Kita mau rumah kita kuat, nggak mau dong udah mewah-mewah rubuhnya cepet gitu kan. Nah jadi saudara, segala sesuatu diawali dengan pondasinya. Jadi pondasi adalah pembangunan rumah bagian paling dasar yang terpenting dari sebuah bangunan. Karena pondasilah yang berfungsi menopang seluruh beban rumah dan menyalurkan ke tanah agar kokoh dan tidak mudah tergoncang oleh gempa. Pondasi itu seperti akar pohon, saudara, yang saudara mungkin nggak kelihatan, dia ada di dalam akar. Tapi akar itu yang menentukan pohon itu akan kuat atau tidak, akan cepat rusak atau enggak. Walaupun tidak terlihat sama, pondasi rumah nggak mungkin terlihat, saudara, karena dia di dalam. Begitupun doa, saudara. Doa itu adalah pondasi kita untuk kita bisa lebih kuat menghadapi kehidupan kita yang tidak baik-baik aja sekarang. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk kita selalu melibatkan Tuhan di dalam hidup kita, melibatkan Tuhan melalui doa. Jadi bukan dengan kesombongan kita. Kalau kita tidak libatkan Tuhan, saya katakan itu kita udah mulai sombong, saudara. Udah gak perlu Tuhan lagi lah, gue udah hebat, duit banyak. Saudara, kata mama saya gini, dia sering perumpamaan gini, jangan sombong ke orang kaya. Ada boroknya, pernah dengar ya mungkin ya. Kalau kita yang udah usianya lumayan kayak mama saya pasti udah tahu sering. Borok satu aja harta lu habis. Pernah dengar ya saudara? Betul. Diberobatin ya, borok kecil sampai gede, sampai berlubang, sampai diamputasi, sampai apa, itu harta habis, saudara. Jadi kita nggak bisa sombong, saudara. Di firman Tuhan dikatakan, saya tidak suka dengan ibu-ibu yang badannya gendut. Nggak ada, nggak dicari, nggak akan ketemu. Kalau ada, saya nggak bakal ke gereja. Saya gendut, mau ngapain gereja? Tuhan nggak suka orang gendut.
Tuhan gak suka orang pendek. Saya juga gak bakal ke gereja, saya pendek saudara. Tapi Tuhan katakan, Tuhan tidak suka orang congkak. Di firman Tuhan tertulis jelas, Tuhan gak suka orang yang congkak, yang sombong. Jadi saudara, mari saudara, sekalipun kita banyak uang, sekalipun kita banyak emas batangan yang lagi naik LM, kita gak usah sombong saudara. Sebanyak duit apapun kita yang kita miliki, kita pergi, kita pulang dipanggil Tuhan gak bawa apa-apa. Amin. Yang banyak duit banget, yang pakai emasnya banyak banget dari sini sampai sini sampai tutupin semua emas. Tapi kalau saat kita pergi, nggak akan bawa saudara. Kecuali ada tertulis ya, pernah lihat di TikTok orang mati semua emas di dalam peti. Itu saya nggak tahu percaya apa enggak, saya rasa enggak. Walaupun iya waktu tutup peti, pas malam-malam pasti pada gali tubuh peti, diambilin tuh. Cuman kan nggak disorot ya saudara ya. Nah, jadi saya nggak percaya kayak begitu. Makanya kalau di TikTok jangan tahu dipercaya kecuali firman Tuhan. Amin. Saya seneng banget, saya di Umas ini belajar banyak, dapat dari Mami Indri. Saat ini katanya kita selalu menganggap hari kita itu hari terakhir. Itu selalu saya bawa Mami, kemana-mana saya bawa. Karena memang benar saudara, kita nggak tahu 1 jam ke depan itu apa yang terjadi. Sehat-sehat, paling orang kalau meninggal ngomong rasanya nggak ada apa-apa ya. Jadi ketika kita melakukan tanpa bertanya dan tanpa melibatkan Tuhan, sesungguhnya itu udah menciptakan kesombongan di dalam hidup kita. Dan Tuhan nggak suka saudara. Dengan kita tidak melibatkan Dia, kita sudah seperti orang yang sudah tidak berkenan. Karena di Yakobus 4 ayat 6b dikatakan seperti ini saudara. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, kalau mau saudara dikasihi Tuhan, ayo kita rendah hati. Karena Tuhan berkenan. Di saat kita rendah hati, di saat kita rendah, Tuhan mengangkat kita. Bukan berarti kita direndah-rendahkan ya saudara ya, tapi kita merendahkan diri. Justru Tuhan akan meninggikan kita. Karena kesombongan membuat manusia menutup hatinya dari Tuhan saudara. Tuhan menentang kesombongan, tetapi Dia mendekat kepada orang yang rendah hati dan yang mau bergantung pada Dia Tuhan. Mazmur 127 ayat 1, nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawali kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi tanpa Tuhan apapun yang kita lakukan adalah sia-sia, betul sekali. Ayat 14, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ayat 14 yang tadi ya. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah saudara-saudara tahu uap dong ya. Ibu-ibu pasti tahu yang sering masak ya, yang habis masak, panci ditutup, dibuka, uap pada keluar tuh. Itu lama apa sebentar? Sejam ada nggak kira-kira uapnya? Kalau jawab ada berarti masaknya nggak pernah masak ke dapur berarti. Uap itu dibuka langsung hilang saudara. Ya, walaupun memang kita buka kena tangan kita panas atau bahkan melepuh. Nah ini yang lama sembuhnya tuh sampai sekarang masih berbekas tuh. Bu, ada sekretaris saya yang di toko berhenti satu karena opungnya jatuh. Ci, aku mau berhenti kerja, mau jaga opung. Kalau udah bicara seperti ini saya nggak bisa larang karena ini bicara tentang hidup opungnya. Saya nggak mau kehilangan opung saya, Ci, sampai nangis. Ya udah Tasya, sebenarnya kerja sama saya sih nggak boleh kayak gitu. Kalau kamu mau berhenti harus cari pengganti dulu. Orang yang udah ada baru kamu berhenti. Tapi karena dia udah bicara begitu, oh ya udah deh nggak apa-apa. Saya takut nanti kalau opungnya ada apa-apa, dia akan merasa menyesal. Sampai dengan kejadian ini saya lagi sibuk-sibuknya saudara, nggak ada sekretaris yang buat jaga di depan. Akhirnya saya bilang sama Adit, Dit, mama saya kan demen mancing saudara. Saya bilang, Dit, saya bulan kemarin itu ke rumah duka 3 orang. Yang saya kenal bayi ini meninggal. Namanya kalau kita lihat berita meninggal atau kita langsung datang ke rumah duka, pasti kita yang kita pikirkan apa saudara? Menyenangkan orang tua. Saya bilang sama Adit, Dit, cariin dong tempat pemancingan yang enaknya. Saya mau ajak kungkung sama popok papa mama saya. Karena saya takut saudara. Kalau lihat yang meninggal saya pasti ingat mereka. Karena kalau dipikir-pikir orang tua apa sih yang ditunggu? Tunggu dijemput doang. Saya bilang, Dit, walaupun saya sibuk, saya mau ajak mama saya, ayah, saya bilang, Ma, ganti baju kita nonton film apa, Nak? Kalau film yang udah judulnya Inggris gak bakal mau. Dia bacanya baru sebaik udah hilang. Baru baca dikit, kamu mau udah hilang, dia bilang. Daripada di bioskop saya cerita,
Mak, dia nanya dia mau makan nggak? Capek kan di bioskop kan berisik, ditegur. Nonton film Indonesia mak. Apa judulnya Nis? Penerbangan terakhir. Nah, karena dia ikut nonton, dia tahu penerbangan terakhir. Itu pilot yang sama pramugari, ada sesuatu gitu, itu viral. Nah saya ajak mama saya nonton. Nah kan gak mungkin mama saya mau selingkuh, udah tua kan. Nah jadi saya ajak nonton. Ayo kita mau kemana lagi ma? Saya bilang sama anak saya, siapkan yuk kita mancing yuk. Mama saya udah memancing, saya bilang. Jadi saya pengen nyenengin orang tua saya takut dengan hidup ini yang tiba-tiba mendadak nggak ada. Saya juga nggak katakan mama sama saya, mama jangan selalu ngomong gini. Kalau saya misalnya marah dia, kamu tuh jangan gitu, mama tuh hidupnya dia mau pergi jauh-jauh nih ke Makassar, saya nggak boleh ma, nggak usah lah, mama tuh udah tua, nggak tahu kapan mama dipanggil. Mama sama saya nggak tahu siapa dulu. Kita udah punya antrian, belum tentu mama nomor 100, saya 88, jadi kita nggak tahu. Mau muda tua si Irwan mana tahu, yang meninggal dia dulu, emaknya aja udah tua, mamanya sampai nangis-nangis, tante Ime. Siapa yang nganter saya lagi ke gereja? Dia bilang. Saya bilang luar biasa, ini kok Irwan luar biasa. Setiap hari nuntungin mamanya naik tangga GBI Res. Siapa yang nuntun saya lagi? Nggak ada. Ya saudara, jadi kita mari saudara, mulai hari ini kita belajar berkata setiap hari, Tuhan apa kehendak-Mu? Tunjukkan padaku. Aku tidak mau melangkah Tuhan, makanya hari ini saya request lagu itu. Aku nggak mau melangkah Tuhan kalau tanpa Engkau Tuhan. Lebih baik berhenti melangkah daripada berjalan tanpa penyertaan Tuhan, saudara. Amin. Daud menulis Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jadi kalau kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan secara total, percaya Tuhan yang akan bertindak, saudara. Amin. Jadi saya juga percaya sama Tuhan, sekalipun saya punya rasa takut, mama saya udah umur 74, bapak saya 76. Saya takut 76, bayangkan udah usia bukan masih muda. Sekarang saya bilang sama Enis, saya selalu apapun ngomong sama Enis. Nis, kalau Cici misalkan ngomong agak keras nyautin Popo, cubit saya ya, ingetin Cici, Popo udah tua. Bener gak Nis? Iya betul. Cici pesen seperti itu. Iya. Karena apa? Kalau lagi kebawa emosi, dia selalu urusin keluarga dia. Pagi-pagi udah marah-marah, pagi-pagi marah-marah. Saya bilang, Ma, gak usah tau urusin keluarga mama. Mama udah tua ya, waktunya udah harusnya seneng-seneng. Kalau mama urusin keluarga mama terus, mama cepet sakit, dia langsung sakit kalau urusin keluarga dia. Nah makanya saya bilang kadang suka ributnya karena itu. Saya mengasihi mama saya, cuman terkadang orang tua nggak ngerti, seolah-olah saya melarang dia untuk peduli sama keluarganya. Di firman Tuhan katakan kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu. Nggak mungkin saya larang mama saya mengasihi keluarganya, cuman keluarganya yang dikasih itu nggak tahu berterima kasih, yaitu menyakiti mama saya lagi. Itu yang saya nggak suka. Nah saudara, saya katakan kita sama-sama belajar. Jangan khawatir saudara, di saat kita hidup di dalam dunia ini susah, hidup pas-pasan. Ci boro-boro mau beli LM, Ci beli ayam aja nggak bisa, ayam kuning lah nggak usah mas kuning, ayam bumbu kuning nggak bisa. Kita hidup pas-pasan Ci. Tapi saudara saya mau katakan, nggak usah khawatir, karena hidup kita di sini cuma sementara. Hidup kita di surga yang kekal, amin. Di saat Tuhan berkata, anakku tugasmu udah selesai seperti Ko Irwan, pulang. Kita pulang saudara, rumahmu udah tersedia di surga, dan yang menyediakan Tuhan sendiri. Apa nggak bangga saudara dan saya kalau kita pulang ke rumah surga, itu Tuhan yang menyediakan. Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, dengarkan ya semua ya. Kalau Tuhan udah pergi dan udah nyediain tempat bagi kita, aku akan datang kembali, kata Tuhan, dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan mau tinggal bareng sama kita, saudara. Jadi hidup kita yang kekal itu di mana? Di surga, bukan di sini, saudara. Jadi saudara nggak usah takut kalau di sini rumah kontrak lebih bagus. Nggak perlu ribet lagi kalau beli mahal-mahal, kita bangun mahal-mahal, kita pergi juga, itu bukan rumah kita, itu hanya rumah sementara. Tapi kalau Tuhan memberkati kita dengan rumah yang besar, nggak perlu minjem bank, tapi ada berkatnya, itu pun luar biasa. Tuhan berkati kita berarti ya, bukan berarti Ci Eli bilang
ngontrak lebih bagus, pulang-pulang jual rumah. Waduh, repot, nanti saya dikomplain sama suaminya sama anaknya. Pelajaran sesat itu saudara ya. Nah jadi kalau kita di sini tuh hanya kemah. Di saat kemah kita dibongkar, di saat kita udah waktunya sudah habis kontrakan kita di dunia ini, kita akan pulang saudara. Dan dikatakan Pak Irwan dengan pulangnya sangat luar biasa ya. Nggak ada sakit, nggak ada apa-apa, tiba-tiba hilang. Yang ditinggalkan yang stres saudara. Dia mau udah enak. Sekarang aja udah nyanyi-nyanyi sama Tuhan Yesus. Nah kita yang ditinggalkan, lihat ini, ingat dia, lihat itu, ingat dia. Di Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan saudara. Jadi mati itu untung apa rugi? Untung buat kita, rugi buat yang ditinggalkan, stres. Nah jadi jangan takut saudara, bila di dunia fana ini kita banyak kekurangan, banyak ya hidup nggak cukup atau apa. Tetapi saya katakan di saat kita pulang, di saat kita menyediakan hati kita dengan baik, tapi ada syaratnya saudara, mentaati semua perintah-perintah Tuhan. Amin. Mari kita belajar di sini saudara, kita sama-sama menopang satu dengan lain, berdoa. Saudara boleh stop bawelnya, ayo belajar. Kita menjadi dampak untuk Tuhan, kita boleh kasih lihat banyak orang dengan apa yang kita lakukan, menjadi satu motivasi orang. Hah, itu hebat ya, umas di mana ya? Berubah loh. Kemarin bawel banget, sekarang bawel dikit gitu. Nah jadi orang mencari tuh emas di mana tuh, pada datang, nanti nggak muat ini, kita sewa nanti ya, sewa di Dewi Air ya, makan enak terus nanti ya. Nah itu teman saudara-saudara, kita sama-sama belajar. Kita boleh kecewa dengan orang yang tidak suka dengan kita, tapi jangan sampai kecewakan Tuhan saudara. Kita bawa dalam doa, ampuni mereka, maafin mereka. Saya mama saya pun, aduh ini kalau saudara lihat mama saya udah berapa bulan, 1 bulan ada nggak kesini. Dia di Belitung, saudara coba bayangin, usia segini di Belitung 1 bulan. Saya 2 hari aja udah, aduh pusing saya. Itu bertanya mama saya masih sehat. Makanya saya bilang Tuhan, buat saya menjadi anak yang berbakti Tuhan. Saat ini saya nggak gimana-gimana, tapi saya mau lebih lagi ada waktu. Kadang pernah dia ngomong kayak gini, nah kamu tuh kalau sibuk, nggak pernah ada waktu, memancing aja nggak pernah ada waktu buat mama. Sekarang saya cari pancingan yang nggak ketemu, Om Jo ajakin kemana kurang kayaknya. Itu empangnya juga nangkepnya kecil-kecil, maunya yang gede gitu, yang bisa makan 4 orang gitu saudara. Kalau yang Om Jo aja kemarin 1 orang nggak cukup itu. Om Jo tuh kan tukang mancing tuh, coba cari cicipin yuk, kita pergi yuk, yang dekat-dekat yuk. Ayo yang mau ikut daftar ya. Ya, aja kurang. Udah kurang itu ikannya kecil-kecil, udah itu pinter ikannya. Mama saya maunya ikan yang bego. Patisna gede tuh. Di patisna gede itu. Oh iya ya Pak, kapan keluar Pak? Kapan lagi emas Pak? Itu tau gede. Itu mah nggak mancing udah langsung mateng, nggak seru mami. Maunya kita bener-bener mancing. Nah kemarin ikannya tau pinter, baru dapat mama saya narik dia copot lagi. Nah coba tolong infonya, ada ikan yang agak bego-bego, tempatnya agak bagus, boleh informasikan ke saya, kita berangkat ya, nggak usah jauh-jauh. Hah? Om Jo, sudah selesai, kita mau nyanyi lagu ini lagi. Masalah ikan kita bawa dalam doa. Firman Tuhan ini saya mau kita bukan hanya menjadi pendengar saudara, kita mau jadi pelaku. Kita nggak tahu hidup kita kapan saudara. Terkadang sering kita dengar seperti ini. Hah? Kemarin dia sehat-sehat loh. Kok meninggal? Kenapa? Ada apa? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak tahu saudara. Saya pun nggak tahu kapan saya dipanggil Tuhan. Tapi harus kita lakukan. Mari. Di saat kita tahu waktu kita bukan waktu yang masih lama, singkat saudara. Kita lakukan yang terbaik untuk orang-orang yang terdekat kita, lakukan untuk keluarga kita terlebih dahulu. Ada masalah kecil dihilangkan, masalah besar dikecilin. Jangan masalah kecil dibesarkan, masalah besar ditambah besar. Itu bukan anak Tuhan saudara. Kita mau belajar. Kalau Tuhan mengasihi kita, kita juga mengasihi orang-orang yang ada di dekat kita. Bahkan Tuhan katakan, kasihi musuhmu. Gak gampang saudara kasihi musuhmu. Kasihi mama kita aja gak gampang. Kalau mama kita bawel, marah-marah terus, gak gampang kita mengasihi. Dan kita belajar saudara, di saat mama kita gak ada, di saat orang-orang terdekat kita, bukan dia muda, kita tua, kita yang meninggal dulu. Enggak. Hidup itu nggak ditentukan oleh usia, mati itu nggak ditentukan oleh usia. Banyak orang yang baru 10 tahun baru lahir meninggal. Itu karena memang sudah ditakdirkan, sudah ada catatan kehidupan, buku kehidupan. Kita nggak tahu kapan saudara.
Kita angkat pujian ini biar setiap apapun yang kita jalani, kita melangkah bersama Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Biarkan musik memainkan lagu ini. Saya mau berdoa untuk oma-oma, bapak-bapak, ibu-ibu di tempat ini. Mungkin kita sering ada rasa kecewa dengan anak mantu, bahkan mungkin cucu kita yang suka ngomong yang tidak baik, mungkin tidak terlalu menghargai kita. Mulai saat ini, lepaskan pengampunan, kasihi mereka apapun yang mereka lakukan. Tunjukkan kasih kita, tunjukkan kasih Tuhan yang ada di dalam hidup kita, sehingga melalui perbuatan kita Tuhan, orang lain melihat kemuliaan Tuhan, orang melihat nama Tuhan yang dimuliakan. Biar kita boleh terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan tuntun. Kita jangan bandel. Di saat Tuhan bilang lurus, kita jangan belok. Di saat Tuhan bilang belok, kita jangan lurus. Karena saya yakin apa yang menjadi rencana kita tidak akan lebih baik dari rencana Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita, karena Dia tahu setiap rancangan-rancangan yang ada padaku itu yang terbaik. Karena yang dikasih adalah rancangan yang penuh sukacita, rancangan yang penuh dengan kebahagiaan. Haleluya Yesus, haleluya. Hamba berdoa Tuhan untuk oma-oma di tempat ini, untuk ibu-ibu, bapak-bapak Tuhan yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Tidak ada satupun yang Kau lewatkan Tuhan. Biarlah Tuhan di sisa hidup kami Tuhan, kami mau selalu menyenangkan Engkau. Kami mau selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami tidak mau membuat Engkau sedih Tuhan, apalagi membuat Engkau merasa kecewa terhadap kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ajar kami untuk kami selalu berserah penuh Tuhan kepada Engkau Tuhan, dan melibatkan Engkau di dalam setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Ajar kami selalu berdoa Tuhan, berdoa meminta Tuhan apa yang terbaik yang mau kita lakukan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berdoa untuk Mami Indri Tuhan yang menjadi sebagai gembala di tempat ini. Kau pakai dia lebih hebat lagi Tuhan. Berikan dia hati yang terus melekat kepadamu Yesus. Terima kasih Yesus, Kau pakai hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi Tuhan. Biarlah melalui hamba-Mu ini Tuhan, nama-Mu selalu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Pak Trisna Tuhan. Kau terus Tuhan berikan dia hati yang terus melekat juga Tuhan kepadamu Tuhan. Berkati istrinya Tuhan, sembuhkan istrinya Tuhan. Bahkan Kau juga menyembuhkan apa yang tidak baik di dalam tubuh Pak Trisna Tuhan. Sembuhkan, pulihkan Tuhan. Tubuhnya adalah baik-Mu Tuhan, dan kami percaya pemulihan sudah terjadi untuk Pak Trisna. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, mantunya, cucunya, semua diberkati Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan Pak Trisna Tuhan, Kau cabut tangan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk Om Jo Tuhan, sebagai pemusik-Mu di Umas Tuhan, pemain musik yang setia, yang selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Sembuhkan batuknya Tuhan, sembuhkan apapun sakit yang ada dalam tubuhnya saat ini. Bahkan proyeknya Tuhan, Kau campur tangan Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Apa yang tidak baik Tuhan, ada yang curang atau PO yang belum keluar Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau ambil alih Tuhan. Kau campur tangan, Kau berkati orang yang bekerja sama dengan Om Jo Tuhan, sehingga tidak ada kecurangan yang di dalamnya Tuhan, tidak ada kerugian Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Om Jo semakin diberkati Tuhan. Kau pakai anak-Mu ini, hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi. Berkati istrinya, anak-anaknya, mantu-mantunya, cucu-cucunya, semua diberkati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berdoa untuk
Ibu Dwi saat ini ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Engkau juga memberkati Ibu Dwi seperti Engkau memberkati kami semua Tuhan. Berkati apapun yang dia lakukan Tuhan, notarisnya Tuhan, pekerjaannya Tuhan, keluarganya, anak-anaknya Tuhan diberkati Tuhan. Terima kasih Yesus kalau dia membayar harga Tuhan. Dengan dia datang ke tempat ini dia meng-cancel segala yang mau tanda tangan Tuhan dipindah ke jam 2. Kami tahu apa yang dia lakukan Tuhan, Kau memperhitungkannya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami bukan orang sempurna Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini, yang hamba tidak sebutkan satu persatu, tapi Engkau mengenal mereka lebih dari hamba mengenal mereka Tuhan. Kau berkati mereka semua Tuhan. Berkati Tuhan rumah tangga mereka, berkati anak mantu cucu mereka Tuhan. Bahkan Tuhan masa depan anak-anak mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Ya Bapak, sebagian firman dan sebagian kesaksian yang telah disampaikan menjadi berkat buat kami ya Bapak. Kami orang-orang tua di tempat ini sungguh bersyukur dan berterima kasih karena orang yang mempunyai hati yang takut akan Engkau, yang memikirkan hal-hal yang sebentar lagi akan jadi kenyataan kalau kami ini akan pergi bersamamu ya Bapak. Yang jadi pertanyaan ya Bapak, biarlah Engkau sendiri yang menilai setiap kami ya Bapak. Ya, kami semua oleh perkenan-Mu ya Bapak. Inilah wujud ibadah umat walaupun sedikit Tuhan Yesus. Inilah kami yang sedang memperlengkapi Tuhan Yesus. Karena hidup kami tidak tahu 1 jam di depannya Tuhan Yesus. Berikan selalu hati kami yang takut menjadi orang tua yang bijaksana Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Aduh luar biasa hari ini saya mau, dan jujur ya, semakin usia kita bertambah, apa sih yang kita ini ya nggak ada ya. Itulah saya juga, makanya saya setiap hari jam 2 jam 3 bangun itu bukan yang gak ada kerjaan atau nggak bisa tidur. Saya orangnya udah tidur jam 7 udah pernah tidur, udah nggak pernah ada, walaupun anak-anak banyak di depan saya udah ngelamar, saya nggak pernah kumpul kalau anak nggak pernah. Karena saya tahu, yang saya pikirin cuma gini, ya Tuhan, apapun yang anak-anak saya lakukan, apapun yang cucu benar itu tadi itu, makanya saya nangis. Kita itu ada waktunya. Begitu kita berpisah dengan mereka, itu loh yang kita pikirin. Nah ada satu iman yang kita sampaikan kepada mereka. Gitu, karena kesana itu nggak dompleng satu-satu. Maka itu orang tua di tempat ini harus benar-benar melakukan bagian dan tugas yang diberikan oleh Yesus. Amin. Ya, karena saya nangis. Pas mulai ke saya sapa Titin, walaupun selamat pagi saya itu nggak ada arti apa-apa, tapi saya bilang buat Eli semua yang saya sampaikan selamat pagi itu, kita sehat, bisa bilang saya hello ya. Kadang walaupun nggak dibaca, saya mah pokoknya gua mengirimin aja urusannya gitu. Sedih benar kalau kita merenungnya, bener jadi nangis tuh. Makanya saya nggak pernah banyak keinginan. Saya berteman itu nggak terlalu banyak bring, tapi saya berteman itu saya pilih orang yang bisa support saya, bisa bikin saya bahagia. Dan telinga saya ini saya bilang jangan dengar yang aneh-aneh. Mata saya ini melihat yang baik-baik kalau mau sehat. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing.
promise to be faithful till the end. Forever love you, oh God. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together forever, we will love you more. Your love is higher than